Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Akal sehat Rocky Gerung dirontokkan oleh seorang Gen Z. Rocky Gerung menyebut bahwa penonton Mulyono dan penonton Mulyadi itu ya orang-orang itu saja. Lah sama, penonton Rocky Gerung, fan Rocky Gerung ya cuma orang itu saja. Yang hobinya nyinyirin pemerintah, cuma kritik, nggak ngasih solusi, menyalahkan apa yang dilakukan Pak Jokowi selalu salah, apa yang dilakukan KDM selalu salah. Artinya apa? Orang yang dikritik oleh Rocky Gerung dan konco-konconya itu, artinya orang tersebut sudah bekerja dengan baik. Seperti Pak Jokowi dan juga KDM. Seperti yang kita tahu lah, KDM programnya diterima. Bahkan bukan rakyat orang Jawa Barat saja. Dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan luar Jawa juga sangat mengapresiasi program dari KDM. Tapi apa? Rocky Gerung dan orang-orang semacamnya atau fan-fan dari Rocky Gerung itu selalu mengkritik apa yang dilakukan KDM atau Pak Jokowi. Artinya sudah berada di jalur yang tepat ketika Rocky Gerung itu mengkritik. Alhasil nyinyiran dari Rocky Gerung tersebut dikomentari oleh banyak orang. Selain kan Deddy Mulyadi sendiri yang langsung menjawab, juga ada Gen Z. Selain itu, Bang Iya Subiakto juga memberi sentilan yang sangat menohok. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus, tapi dalam politik orang mengukur. Visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal? Mengirim anak ke barak itu dangkal. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Market of stupidity. Gila. Jujur nih ya, tadinya gue tuh ngefans banget sama Bapak Gerung ini. Tapi setelah gue lihat video ini, buyar semua. Dari pernyataan barusan, banyak banget hal yang menarik yang pengen gue bahas. Pertama, beliau mengatakan kalau visualisasi KDM itu sudah bagus karena menghemat anggaran. Tapi dalam politik, visinya itu dangkal. Ini lucu, karena jelas-jelas visinya itu menghemat anggaran. Itu visinya loh Pak. Misinya yaitu memberantas semua anggaran-anggaran yang nggak penting. Visinya jelas banget loh itu. Kedua, hanya karena KDM mengirim anak-anak ke barak, Bapak bilang visinya dangkal. Visi-misi KDM itu dari awal kampanye itu jelas. Mereka ingin warga Jabar yang berkarakter. Sekarang gue tanya, kalau anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, anak-anak yang ngelawan guru, ngelawan orang tua, tawuran, pakai sajam, karakternya apa? Preman karakternya. Makanya dikirim ke barak, biar selama di barak, karakter anak ini terbentuk. Yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh anak ini di lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar rumahnya. Oleh karena itu dibantu pembentukan ini di barak. Yang paling menarik buat gua yaitu pernyataan beliau yang mengatakan kalau hanya masyarakat dengan IQ 78 yang menikmati ini. Berarti Bapak mengatakan bahwa 62% pemilih KDM pada Pilgub Jabar kemarin itu IQ 78. Yang mana IQ 78 itu masuk ke dalam kategori keterbelakangan mental. Wow, ini penghinaan buat warga Jabar loh Pak. Bapak sadar nggak soal ini? Untuk orang yang hanya lulusan L1 filsafat, yang bahkan Anda tidak diperbolehkan lagi mengajar di UI, karena syarat untuk mengajar di UI itu adalah magister, ini lucu. Orang-orang yang mengkritik harusnya bisa kasih solusi dong. Kalau orang yang mengkritik tanpa solusi itu omong kosong. Gue tuh sekarang masih bingung ya, kenapa semua orang berbondong-bondong mengkritik KDM? Gubernur di Indonesia tuh banyak loh. Kenapa KDM doang? Karena pergerakan KDM ini terlalu bagus sehingga orang-orang yang punya kepentingan di masa depan itu takut untuk bertarung dengan KDM, sehingga framingnya tuh dari sekarang gitu loh. Oh iya, Anda ini kan pernah bangun partai ya 2011 ya, Partai Serikat Rakyat Indonesia.
Cuman nggak lolos verifikasi. Gue juga ingat, Anda ini pernah bilang, kalau seandainya nanti Partai Sri ini bangkit lagi, Anda yang akan maju menjadi calon presidennya. Lucu! Kang Deddy Mulyadi ini kan viral banget sekarang ini. Sampai-sampai orang dari luar pulau, termasuk Papua, orang-orang kawan-kawan keluarga OPM itu menyadari bahwa pemimpin seperti Deddy Mulyadi itu bisa merekatkan kesatuan bangsa ini gitu. Sampai-sampai ya harusnya mereka tidak akan meninggalkan Papua kalau pemimpinnya seperti Kang Deddy kayak gitu. Ini luar biasa magnetnya. Ada lagi sekarang sedang di perjalanan satu orang yang datang dari Sulawesi Tengah akan ketemu Kang Deddy dengan mengendarai mobil. Ibu-ibu dari Pekanbaru dan banyaklah warga Jakarta juga sekarang ngadunya sama Kang Deddy, bukan sama Kang Dul gitu. Nah, yang diributin dan banyak dikomentari serta penuntutan yang sebenarnya penuntutan nggak masuk di akal itu adalah menertibkan anak-anak nakal dikirim ke barak militer. Ini kan gini, persepsinya barak itu seolah-olah orang yang dimasukin di sana itu sudah kayak Romusa gitu. Padahal kedisiplinan militer itu sangat tinggi. Jadi kalau kita bicara sekarang tentang kedisiplinan, ya sekarang ini ada di barak itu gitu. Karena militer itu kita tahu kan, pagi baris berbaris dan sebagainya. Itu satu komando, jadi dia top down. Anak-anak yang bermasalah itu dilihat Kang Deddy dari beberapa sudut. Tapi bukan berarti terus itu anak dimasukkan terus disiksa, kan bukan itu. Dirawat baik-baik, dikasih sarapan, diajari dan sebagainya. Kemarin yang mengharukan itu adalah pada saat ada acara Hari Buruh ya. Ternyata 3 pengibar bendera itu adalah anak-anak dari barak militer yang dititipkan baru belum sampai sebulan itu. Itu mengharukan sekali ya. Orang tuanya menangis, anaknya menangis, semua kita menangis. Hal-hal seperti ini kenapa dianggap tidak etis atau tidak mendidik anak-anak? Komentarnya ada dari KPAI, dari PGRI ya, bukan PGRI, satu lagi. Jadi ternyata di Indonesia ini juga di satu lagi itu bukan Persatuan Guru Indonesia, Federasi Guru. Nah ini apa urusannya gitu? Kita baru tahu sekarang kalau di situ di guru itu aja sudah ada dua ormas itu atau apa yang menuntut supaya Mendikbud melarang kegiatan itu. Mereka tidak membaca output yang terjadi, apa yang sedang berproses. Kita ini kan sudah terbiasa segala hal selalu melihat hasil atau mencurigai hasil atau menstigma lebih dulu bahwa hasil itu akan baik, buruk, dan sebagainya. Padahal prosesnya sedang berjalan. Nah, yang lebih menggetarkan sebenarnya seminggu yang lalu ya, Pak Prabowo kan bertelepon kepada Kang Deddy bahwa kapan bisa membantu pusat, Kang Deddy bisa membantu pusat. Saya pikir, menurut saya Pak Presiden, tidak perlu Kang Deddy ditarik ke pusat, karena proses di Jawa Barat itu baru berjalan 1-2 bulan. Biarkan Kang Deddy di situ menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena sekarang seperti pengelolaan sampah, pengendalian banjir di Bekasi itu semua kali dikeduk. Terus bangunan liar yang tumbuh di atas tanah negara. Yang belum kita lihat adalah bagaimana kelanjutan pembongkaran pondok pesantren punyanya Rizik itu harusnya diperjelas, jangan karena Rizik pernah punya sejarah kedekatan dengan presiden terus itu bisa diloloskan. Saya pikir kita harus adil gitu, tidak ada soal kawan lawan, tapi kalau melanggar hukum itu harus diselesaikan. Jadi itu sebagai catatan bahwa pondok pesantrennya Rizik Sihab itu berdiri di atas tanah PTPN, itu harus diselesaikan. Nah, kembali kepada Kang Deddy, ya. Jadi ditarik saja, menurut saya ditarik saja ke pusat, itu idenya. Jadi dibuatin call center saja di Istana Negara, setiap ada keluhan dari masyarakat, itu masuk ke call center. Jadi nanti call center di breakdown ke bawah, itu dari daerah mana. Sehingga bupatinya langsung bisa bergerak, atau gubernurnya yang bergerak.
Jadi apa? Gemanya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini bisa menusantara gitu. Nah, dijadiin role model saja Jawa Barat ini supaya daerah-daerah lain itu bisa ikut serta gitu. Jangan malu-malu, nggak usah lah. Belajar saja, kalau nggak bisa kerja ya belajar gitu. Nggak usah gengsi-gengsian gitu. Ya kan seperti Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa anak itu kan fitrah dan sebagainya. Seolah-olah suci, nggak bisa. Loh, ini soal kedisiplinan itu sebuah pembelajaran, pembentukan. Ya buktinya sekarang hasilnya begitu luar biasa itu.